Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan ultimate flexural capacity untuk penampang beton prategang. Jadi secara urutan kita sebelumnya sudah membicarakan terkait section modulus design ya, di mana kita harus mencari ST dan SB. S adalah modulus penampang, T-nya adalah notasi dari top dan B-nya adalah bottom. Jadi kita mencari kebutuhan penampangnya itu dengan hitungan untuk section properties untuk modulus penampang. Section modulus dibagi kebutuhan untuk top dan kebutuhan untuk bottom. Kemudian setelah itu menghitung pre-stress force dan eccentricity desainnya. Ini juga sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian menghitung tulangan non prategang, ya kan, kebutuhan tulangan non prategang. Setelah itu juga kita sudah menghitung terkait tegangan izin atau batasan tegangan yang diizinkan terjadi pada tiap-tiap tahapan pembebanan atau tiap loading stage-nya. Jadi dimulai dari kita bicara penampangnya dulu, kemudian beban tegangan prategangnya yang diizinkan berapa, kemudian ketika prategang itu bekerja di atas itu terjadi tarik, yang bawah terjadi compression, itu ada batasnya berapa sampai bertahap, tahap-tahap sampai tahapan terakhir terbalik menjadi yang bagian atas compression, yang bagian bawah tension. Itu juga kita sudah bicarakan terkait tegangan izinnya. Nah sekarang kita sampai ke tahapan ini, yaitu berikutnya kita harus menghitung flexural capacity checking atau pengecekan terhadap kapasitas lenturnya si penampang beton prategang itu. Karena kebanyakan kalau kita bicara beton prategangan yang dibicarakan itu adalah balok ya. Karena memang inovasi balok prategang ini kan muncul ketika dibutuhkan struktur untuk bentang-bentangan yang panjang, di mana struktur beton bertulang sendiri sudah tidak efektif untuk bentangan panjang, maka muncullah inovasi beton prategang ini. Jadi beton prategang ini nanti pada aplikasinya akan banyak kita bicarakan pada balok aplikasinya. Nah, kita mulai dulu pembahasan untuk kapasitas lentur untuk balok yang paling sederhana, yaitu balok berbentuk persegi ya. Balok berbentuk persegi seperti tampak di sini. Dia mempunyai tulangan tekan yang atas, kemudian tulangan lentur yang bawah, dan ada tendon prategangnya di sini. Notasinya AS aksen untuk tulangan yang atas, AS untuk tulangan yang bawah. AP ini adalah luasan penampang tendonnya, tendon prategang. Kemudian DP adalah jarak dari serat teratas beton ke titik pusat tendon. D adalah jarak serat teratas beton ke titik berat tulangan yang bawah. Kemudian di sini ada LP, yaitu panjang lengan titik berat ya, antara titik berat ini setengah dari blok tekan dengan titik berat tendon. Nah, ini supaya tidak bingung kita bicarakan nanti setelah ini. Kemudian di sini, jadi kalau kita bicara penampang beton ya, penampang beton persegi itu kan ada tegangan diagram tegangannya, dan awalnya itu diawali dari tegangan dari diagram regangannya. Nah, yang berbanding linier ini seperti yang ada dilihat, ini adalah diagram regangan. Nah, dari sini nanti akan bisa muncul diagram tegangannya. Jadi tegangannya kan kalau dia beton ya, yang metode Whitney, ini compression, ini daerah compression. Kemudian daerah tensionnya hanya ditahan oleh tendon prategangnya saja. Seperti itu. Jadi untuk daerah compression ada satu blok area dari beton, kemudian untuk tensionnya, tariknya hanya ditahan oleh tendonnya saja. Jadi asumsinya di sini yang penuh bekerja adalah tendonnya. Diasumsikan atau kita bisa mengabaikan tulangan non prategangnya. Jadi di sini yang dihitung hanya beton dan tendon prategangnya saja yang bekerja. Ini compression dari beton ya. Compression dari beton. Kemudian ini adalah tension dari
prategangnya. Nah, ini adalah diagram tegangannya. Kemudian kalau kita lihat di sini berdasarkan materi penampang balok, jadi ketika ini adalah blok beton untuk tekan, maka dia adalah bekerjanya di pusat sini atau sejarak A/2. Nah, posisi ini dengan titik berat tendon dia dinamakan LP atau lengan, ya anggap saja ini adalah lengan prategang. Nanti yang akan menghasilkan momen ya. Kalau di sini ada CC, nah di sini ada T. Kalau di materi atau di kuliah plat dan balok beton, T ini adalah perwakilan dari tulangan lentur. Kalau di struktur beton prategang, T ini diwakili oleh tendon. Jadi T di sini posisinya bukan di tulangan ya, tapi ada di pusat tendon. Seperti itu. Nah, jarak antara CC dan T ini adalah lengan P ini. Nah, lengan P ini nantinya yang menjadi momen gitu. Jadi kan nanti momennya bisa dihitung dari CC dikali LP atau bisa juga dihitung dari T dikali LP, di mana CC sama dengan T. Seperti itu. Ini adalah prinsip keseimbangan. Jadi prinsipnya sama dengan cara hitung untuk desain balok lentur yang non prategang ya, yang biasa. Itu prinsipnya sama, hanya saja kalau kita menghitung balok beton bertulang, T ini posisinya atau tension ini posisinya adalah tulangan. Tapi kalau kita bicara struktur beton prategang, T ini posisinya ada di si tendonnya. Jadi ada di titik berat tendonnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sigma FH sama dengan 0. Ini adalah prinsip keseimbangan ya. Prinsip keseimbangan. Ini harus dipenuhi setiap kita menghitung. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan T sama dengan CC. T sama dengan CC, di mana tension sama dengan compression konkret. Nah, T ini kita uraikan, CC juga kita uraikan. T itu sama dengan AP kali FP, A prategang dikali dengan gaya atau tegangan pada tendonnya. Sedangkan CC-nya diuraikan menjadi luasan konkret compression dikalikan 0,85 Fc-nya. Kemudian dari sini, dari persamaan ini bisa kita balik ya dia. ACC sama dengan T per 0,85 Fc aksen atau sama dengan AP kali FP per 0,85 Fc aksen. Nah sekarang pertanyaannya, karena kita tadi akan membahas ini ya, kita akan membahas flexural capacity checking. Jadi kita harus, kalau kita bicara lentur, maka hubungannya adalah dengan momen. Jadi kita harus menghitung momennya. Gitu. Nah, dari mana tegangan FP ini bisa dihitung? Nah, nanti kita akan bicarakan. Kemudian yang kita perlukan kan nanti kita butuh data MN ya. Di mana MN itu bisa dicari dari CC kali LP atau T kali LP. Gitu. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Jadi di sini ada, kita punya kurva linear berupa kurva regangan, di mana kurva atau regangan betonnya sudah ultimate 0,003 dan regangan bajanya kita bisa abaikan. Kemudian ketika menuju ke diagram tegangan, maka CC-nya seperti biasa, dia setinggi A, di mana A adalah beta 1 dikali C. Kemudian T-nya atau tensionnya itu sepenuhnya ditahan oleh prategang. Jadi T-nya adalah sama dengan AP, A prategang dikalikan dengan FP. Nah, yang jadi pertanyaan di sini bagaimana kita menentukan tegangan pada FP-nya, tegangan pada tendonnya.